Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina syafiina qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummati sholihin. Amma ba'du. Sahabat 3R Global, 3R Global yang berbahagia, kita teruskan mutola'ah kita dalam kitab Minahus Saniyah Minahus Saniyah yang berisikan wasiatul Mustafa, wasiate Kanjeng Nabi kepada beliau Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kita teruskan pada wasiat berikutnya, kita bacakan. Ya Aliyu idza tasaddaqta fatasaddaq bi ahsani ma indaka. Ali, tatkala kamu bersedekah, hendaknya bersedekahlah dengan sebaik-baik hal yang hendak engkau sedekahkan atas milik Anda. Fa inna sodaqata luqmatan min halalin ahabba ilallah mimmi ati misqalin min haramin. Karena maka sesungguhnya bersedekah satu pulukan, satu sendok, kalau kita katakan pulukan, ataupun bersedekah makanan satu suapan dari hal yang halal itu lebih dicintai olehnya Allah apabila dibandingkan dengan 100 emas miskal, ataupun 100 miskal, 100 timbangan. Kalau emas berarti ya satu miskolnya 2,5 gram ya. 100 berarti ya 200 lebih dari hal yang haram. Wa shadaqatu tuqaddimuha qabla mautika afdalum mimmi ati miskalin yatasaddaquna biha ba'dal mautik. Bersedekah, mendahulukan sedekah di waktu masih hidup itu lebih utama dibandingkan 100 miskal yang engkau sedekahkan, yang disedekahkan setelah meninggalnya kamu. Qala Allah Ta'ala yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu. Di hari penelitian seseorang tersebut akan meneliti ataupun nginjen-nginjen yang pernah disedekahkan dengan kemampuannya. Ya Aliyu tasaddaqu ala mautika. Tasaddaq ala mautaka fa inna Allah Ta'ala qad wakkala malaikatan yahmiluna sadaqatil ahya'i ilaihim fayufarrihuna biha asyaddu ma kanu yufarrihuna fid dunya wa yaquluna Allah maghfir liman nawwaro kuburona wa basyirhu bil jannati kama basyarna biha. Yang Ali, bersedekahlah atas orang yang sudah meninggal, karena Allah mewakilkan kepada malaikat, dan malaikat itu membawa sedekah dari orang yang masih hidup disedekahkan kepada orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal apabila disedekahi itu betul-betul bahagia, sangat bahagianya, kebahagiaan yang belum pernah dirasakan kebahagiaannya di waktu hidup di dunianya. Dan para mawat ataupun para orang-orang almarhum, almarhumah, ataupun para mayit, almarhum, leluhur,
saudara ataupun teman, kerabat, dia akan berdoa, Allahumma ighfir liman, ya Allah ampunilah kepada orang yang telah mencahayai kuburan saya, memadamkan, menyinari kuburan saya, dan bahagiakan orang tersebut dengan rahmat jannah. Seperti halnya orang tersebut sudah membahagiakan kepada saya ataupun kami. Alhamdulillah, 3 wasiat. Pertama, wasiat bersedekah dari yang halal. Walaupun 1 amplop itu lebih dicintai oleh Allah dibandingkan 100 miskol bobot emas. Kalau 1 miskol 2,5 gram, berarti berapa? Kalau itu emas. Kalau miskol itu berupa bahan makanan, berarti antara 8 gram makanan pokok itu lebih dicintai oleh Allah dibandingkan menyodakkan 100 miskol setelah meninggal. Seperti itu. Dan Allah lebih sedekah, mendahulukan sedekah di waktu hidup itu lebih utama dibandingkan menunggu sudah mati baru bersedekah. Wasiat yang ketiga, orang yang sudah meninggal sedekahilah, karena malaikat sendiri yang akan membawa sedekah tersebut diantarkan kepada si orang yang sudah meninggal tersebut. Dan orang yang sudah meninggal apabila disedekahi, maka kebahagiaannya itu luar biasa, dan bahagianya itu belum pernah dirasakan di waktu di dunia. Dan berdoa kepada orang tersebut mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah, serta dirahmati dengan surganya Allah, serta bahagiakan mereka seperti mereka itu membahagiakan kepada kita. Ini urusan sedekah pribadi, menyodakoi orang itu, orang meninggalkan harta untuk sedekah dan seterusnya. Berarti ini urusan masih kepada kriteria definisi sahih. Dari awal masih sahih, kelomanan. Tentang sedekah ada lawannya, itu ya sedekah biasanya, karena innama sedekah itu jenisnya banyak sekali lah. Ada infak jariyah, wakaf, zakat, itu pun termasuk sedekah. Kita singgungkan kepada literatur sebelah kita, alam-alam sebelah kita. Tak kebiake siapapun Anda, Allah Rabbi ya Rasul, sedekah. Kita panah dengan kalimat sedekah. Boleh. Kayak gini. Makhluk yang fakir. Kenapa dikatakan fakir? Saya tidak akan menjelaskan tentang kefakiran makhluk sebelah, karena Anda di sini akan saya ajak podcast, obrolan. Jangan tersinggung, santai ya. Kenapa Anda itu bahagia tatkala kita itu ada tuntunan tentang sedekah? Karena di situ ada potensi saya untuk mengganggu manusia. Ya jelas, setiap manusia ada ajaran, ada tuntunan, pasti ada potensi Anda masuk di situ. Ya, tidak saya tanyakan, udah paham semua. Ya. Manusia udah paham tentang itu, semua udah paham. Di mana ada amal kebaikan, pasti Anda itu berpotensi di situ datang. Yang artianya, tatkala manusia itu bersosialisasi, bersosial, berkumpul sosialisasi ya. Nggak, bersosial, sosial dalam artian apa?
Saya punya 5. Saya 5-nya saya kasihkan. Terus Anda itu bahagianya pada saya apa bahagianya kepada orang yang dikasih? Saya sih tidak bahagia. Kecuali dia memberikan dengan rasa untuk menjadikan orang itu memuja saya, lah itu bahagia. Tapi ketika rasa itu dengan dia memberikan dengan seperti itu, saya tidak paham. Oh, tak kira kamu minta bahagia. Kalau Anda minta disodakoi, apakah ada hukum dalam kitab Anda butuh sodako? Tidak. Tidak? Tidak. Kenapa Anda minta ke kami? Ya jelas. Berarti kan, loh, kok minta? Kan dari saya. Kamu memberikan kepada ini, punyanya kamu diberikan. Ya. Dan saya minta kamu itu memberikan dengan rasa tidak di dalam hati kamu itu mempunyai. Ini pelajaran yang seterusnya. Ini pelajaran seterusnya yang sudah dibahas dari konten. Saya tidak tahu itu. Ya, makanya kamu karena tidak tahu ketinggalan zaman. Makanya saya katakan fakir. Konten ini sudah dibahas, maka di sini ini tidak membahas yang kasar-kasar, yang detail. Kamu masuk boleh. Kayak gitu. Membahas kok potensi Anda untuk mengatakan seperti itu, udah tahu semua tentang itu. Artinya bukankah rezeki itu sudah ada dari Allah? Kenapa harus saling berbagi, bersedekah? Yang diuntungkan itu yang menerima ataupun yang diuntungkan adalah yang memberi? Diuntungkan? Iya. Kalau bagi saya menerima. Yang diuntungkan menurut Anda yang menerima. Jadi Anda juga ingin menerima sedekah juga. Jadi ini bukan kelompok-kelompok yang di situ itu. Toma, Anda keluar, ini tolol semuanya. Ini tidak tepat sasaran. Di kolom sebelah. Allah Rabbi ya Rasulullah. Ini yang bagian urusan kayak gini. Mandan detail. Gue mandan. Mendel menang baik kenapa? Ini urusan Anda, bersinggungan sekali dengan tugas Anda. Saya tugaskan itu supaya kami tidak ikut seperti itu. Ya, kalau tidak ikut kenapa? Nanti kamu pensiun loh. Dia tidak akan pensiun. Karena sedekah di waktu hidup itu lebih dicintai. Lebih afdol dibandingkan sudah mati baru sedekah. Ya tidak ada mungkin orang sudah mati sedekah, tidak ada mungkin. Tidak ada mungkin. Tidak mungkin, itu tidak mungkin, itu mustahil. Mustahil. Yang sudah mati yang tidak akan memberikan kecuali dia pernah melakukan pemberikan untuk memberi, itu termasuk sedekah masuk di dalam dirinya seperti itu. Ada sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah, yaitu menyedekahkan sesuatu walaupun itu kecil jumlahnya, kecil wujudnya dibandingkan besar tapi dari hal-hal yang dari Anda, dari haram. Ya jelas tidak akan bermanfaat bagi orang itu. Dia memberikan sesuatu tapi dengan keringatnya, dengan keikhlasannya, itu akan yang membukakan cahaya yang luas bagi orang itu kepada. Jadi kayak gini, walaupun satu makanan diberi dari hal yang halal, dengan dia juga menerima manfaat barokahnya, yang memberi juga ada manfaat barokahnya. Jelas. Seandainya dari sebanyak harta dikasihkan dari hal yang haram, dikasihkan semua, dikasihkan lebih banyak ke tempat-tempat itu, yang menerima juga menutup apa mengambang.
menutup pintu pemberian dari sana, dan orang yang memberikan juga menutup pintu pemberian sana yang bersih, dan kami yang memberikan seperti Itu apa dibaca aja ngarang, orang burung bingung gue ngarang. Tatkala memberi dari hal yang baik akan menimbulkan kebaikan bagi bagi pemberi dan penerima, bahkan bisa memberikan ke sekelilingnya. Jadi orang yang memberikan kepada yang baik dengan kebaikan, bisa dengan ini tidak ada rasa gundel ini, ya, Anda tahu ya, itu akan memberikan kebaikan bagi pemberi ataupun penerima, seperti itu. Ya, kemarin sudah kita singgungkan isna'il ma'ruf walau ma'asuflah. Berbuatlah baik kepada seseorang walaupun kepada suflah ataupun orang idiot sekalipun. Nah, umpamanya ini hal yang halal walaupun sedikit diberikan kepada orang-orang yang gemar maksiat. Bagaimana? Buka dulu. Sudah disimpan. Nanti ngarang kamu. Nanti kamu tidak bisa kerja. Sekaligus kinerja Anda apabila terjadi. Dan bila orang itu memberikan dari harta yang halal itu akan diberikan kepada sesuatu yang akan berbuat maksiat, maka orang yang memberikan itu juga tidak ada manfaatnya. Maksud? Ya di situ. Iya, di sini. Orang itu memberikan hartanya yang halal kepada orang untuk berbuat maksiat, maka dia tidak akan menerima pahala dari itu. Dan itu menjadikan musibah bagi orang pemberi itu. Yang memberikan ini, ya kan, menjadi musibah kalau mengetahui. Tetapi kalau tidak mengetahui, Bapak, saya perlu membaca sendiri. Tidak perlu. Kalau memberikan, saya baca. Tidak perlu. Kenapa kamu itu penipu bacaannya? Loh, saya juga sukanya menipu orang kok. Maka saya tipu kamu. Biar saya yang baca sendiri. Tidak boleh. Makanya baca yang sungguh-sungguh, jangan kayak gitu caranya. Nanti saya yang baca itu. Tidak boleh. Saya baca ya. Iya. Sedikit aja. Seseorang yang mereka ketahui. Ayo. Tadi kan saya mengatakan memberikan, saya kan hanya memelintir sedikit saja. Orang yang memberikan hartanya yang halal itu kepada orang yang mau berbuat maksiat, maka itu menimbulkan kemurkaan. Tak waca dewe kamu priwe. Tidak bisa. Saya pelintir sedikit tadi. Nanti kinerja kamu saya pelintir. Ya tidak bisa. Masa kitab-kitab kok salah? Ya. Kata mereka, kalau saya adalah menurut Allah dan Rasulullah. Kata mereka, kamu itu kan kata mereka. Mereka itu siapa artinya di situ? Kata mereka. Ayo, kata mereka, itu mereka siapa yang kamu kendaki? Ini kalimat kata mereka, ya, terbaca ya. Kata mereka, seseorang yang tinggi akan ke yang rendah, tinggi ke yang rendah. Dia akan kembali kepada pribadi orang yang tinggi sampai kepada hal yang terendah dari yang dimiliki oleh yang tinggi. Artinya, sedikit dari yang halal diberikan kepada seseorang, manfaatnya akan berlipat juga kepada si pemberi dan berlipat juga kepada yang diberi. Kenapa kitab kamu, kata mereka itu kan, kata mereka kamu kan, ya kamu kena sidang nanti kamu. Aku tidak boleh membuka kitab. Maka ketika saya membacakan tadi itu langsung
kata mereka ya mereka level abalis kayak gitu ya. Boleh. Allah Rabbi. Ya, masuk. Ya. Pertanyaannya, dari hal yang halal diberikan kepada orang suka maksiat. Ada cahaya apa kepada orang yang maksiat tersebut? Dan ada keuntungan apa ataupun kembali bagaimana kepada si pemberi? Kalau si pemberi Iya, tetap mendapatkan tetap berkah dari yang sesuatu yang halal itu. Terus yang diberi, yang diberi. iya,